Tadi Bu Siti nanya ini perlu ini nggak? Perlu mikir nggak? Perlu mikir, mau mesen kopi dulu ya Bu. Iya, cari waktu yang Jadi kita ngulik-ngulik lah itu. Tidak terasa ya sudah 10 tahun. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini kita ngembangin orang psikiatris namanya Claudio Naranjo dan John Lilly yang di tahun 70-an kemudian membawanya menjadi kemudian dikelompokkan jadi 9. Selain punya basic needs, orang juga punya basic fears. Orang punya kecemasan dasar yang beberapa perilaku lain di konteks lain mungkin akan tampil dengan tipe lain. Cuma karena dia bukan core, maka tipe lain hanya keluar hasil enneagram, bagaimana seharusnya kita bertindak, apa yang harus dia lakukan, PR action plan apa yang harus. Ya harusnya kamu boleh lo kesel, tapi orang ini enggak. Menurut dia kesal itu tidak menyelesaikan masalah, misalnya gitu ya. Jadi dia tahan capai lebih baik, segala sesuatu terbaiki, konsisten dan membenarkan diri gitu ya. Orangnya sangat rasional. Kadang-kadang pesan yang disampaikan terlalu fokus pada ide yang dimiliki karena dia tahu bahwa menurunkan ekspektasi, tapi diberikan alasan bahwa menurunkan ekspektasi ini adalah rasa senang dengan kesabaran dia, maka dia akan merasa senang dengan dirinya. Gitu. Nah, cuma dia akan menyimpan perasaan kesal dan kecewa untuk diri sendiri dengan waktu yang lama. Apa kalau misalnya kita coaching dan counseling, kalau kita sendiri rapuh terus kita mau menolong orang lain, nanti yang ada malah orang lain ikut tenggelam bareng kita. Itu kita appraise gitu, kita kasih. Bahkan appraise itu nggak mesti dari dapat hadiah atau apa enggak, tapi acknowledge karena orang tua akan bangga. Nah, cuma kita lupa kadang-kadang karena terbiasa achieve terus, kita lupa sama alasan kita sendiri kenapa dia perlu berprestasi di semua. Padahal kan nggak ada kewajiban semua. Kalau dia pilih kan achiever itu kekurangannya itu ketika planning untuk mencapai ke situnya itu akan lebih mudah untuk disistematisin gitu. Tapi kalau misalnya achiever kalau misalnya dia kita kasih di bagian orang yang kalau personal itu ada layanan untuk coaching dan counseling, rasanya di satu sisi dia bangga dengan dirinya yang unik karena dia tampil dengan nyentrik, misalnya bergaya emo lah gitu ya, di antara orangnya cenderung untuk mencontohkan cara kerja dengan cara yang kreatif sehingga itu menginspirasi anggota tim untuk juga kreatif. Jadi kalau misalnya dia pas sesi counseling sama kita terus dia merasa orang tidak menerima dia atau apa, ya kita testing reality. Yang tidak pernah merasa bosan ketika harus bekerja sendiri. Cara memimpinnya gimana? Dia akan bertindak tegas kalau ada bawahan. Kita bisa mulai dari situ. Jadi akan sangat membantu jika bisa mendapatkan nasihat dari seseorang yang bisa dia percayai. Jadi kalau misalnya dengan prinsip-prinsip yang selama ini saya pegang, gitu. Kalau nggak sesuai dengan prinsip yang saya pegang, maka saya tidak akan melakukan. Gitu. Memiliki wawasan yang luas, pemahaman, mengelola negatif thought itu artinya adalah tidak bisa mengontrol semua hal di luar dirinya. Gitu, orang yang sangat multitasking. Dulu saya pikir pekerjaan general affair di HRD itu mudah ya kan, pekerjaannya cuma ini adalah di antara ke-9 tipe ini adalah tipe kepribadian yang paling berani menjawab tantangan atau resiko. Memimpinnya gimana? Orangnya biasa berwibawa dan percaya diri ya, selalu tahu tujuan kemana, target kemana. Dia akan, kalau DISC kan dia itu bilang bahwa di SC orang mungkin 1 tahun aja berbeda sesuai dengan faktor lingkungan. Nasannya apa? Rasa kehilangan atau perpisahan, karena buat orang peacemaker kehilangan sesuatu atau berpisah dari jurnal yang melakukan penelitiannya. Yang pernah itu adalah Big Five. Jadi Big Five itu hasil kedua dia yang tinggi yang mana ya. Nah itu agak susah ditemuinya gitu ya. Dan silahkan dibuka. Nah, Mbak Alina tuh PT Bayu Buana Gemilang dari Kino ya? Bukan. Mbak bukan. Migas. Oh, Migas. Oke. Okay.
Nah, Pak Eri sudah muncul, Mbak Anissa.